Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau membahas gagal bayar di aplikasi Adapundi terbaru di bulan Juli 2023. Malam hari ini saya membahas tentang resiko dan solusi apa bila kita gagal bayar di Adapundi, teman-teman. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini kita langsung saja teman-teman, biar nggak lama-lama, kita bahas resikonya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, resiko terberat daripada gagal bayar di Adapundi ini sliknya masuk. Seperti biasa saya bilang, setiap kita galbay di aplikasi pinjol legal, sekarang sliknya sudah masuk, teman-teman. Dan untuk resiko sliknya masuk ini seperti apa, Kak? Apakah kita langsung begitu galbay langsung sliknya masuk? Jadi untuk di Adapundi ini, sliknya masuk atau tidak, mereka melaporkan data kita ke Slik OJK atau tidak, itu tergantung aplikasinya ya teman-teman. Jadi untuk misalnya ada teman kita pengalaman sampai 1 tahun lebih sliknya kosong, nggak ada, belum dimasukkan mungkin kan. Lah ada juga yang baru galbay juga sudah sliknya sudah masuk. Jadi ini untuk masalah slik, berapa lama kita dimasukkan ke Slik OJK, data-data kita ke sana itu tergantung pinjolnya teman-teman, tergantung aplikasi pinjolnya. Kalau mereka data kita buru-buru mereka masukkan ya kita pasti cepat. Tapi kalau kita masih belum masuk, sudah 1 tahun lebih atau 2 tahun, ternyata sliknya masih aman, berarti data kita aman, belum dilaporkan ke Slik OJK ya teman-teman. Jadi untuk resiko terberat di Adapundi ini, sliknya masuk. Karena Adapundi ini bekerja sama dengan Bank BNI. Ini buat teman-teman yang belum tahu, dari kemarin Kak resikonya seperti apa. Ya resikonya kayak pinjol legal lainnya, sliknya masuk. Terus solusinya seperti apa Kak kalau sliknya masuk? Apakah nanti bisa bersih kembali atau tidak? Sedangkan saya masih pengen nih misalnya ambil KPR ataupun saya mau lesing atau gimana ya teman-teman. Jadi untuk solusinya kalau memang kita sliknya sudah masuk, ya kita kalau memang belum ada dananya, kita diem dulu sampai nunggu dananya sudah ada. Baru nanti kalau kita ada rezeki lebih, kita bisa melunasi di Adapundinya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tanya caranya gimana, ya caranya kita minta surat lunas, tanda bukti lunas, kemudian kita bawa ke kantor OJK-nya untuk pembersihan nama kita ya teman-teman. Untuk resiko yang kedua yaitu mengalami proses penagihan yang luar biasa. Ini pasti, karena untuk di Adapundi ini penagihannya memang benar-benar luar biasa. Ini lewat online, lewat telepon, WhatsApp ya teman-teman. Untuk di Adapundi ini mereka itu penagihan gencar-gencarnya lewat 1 minggu lebih teman-teman. Jadi penagihan mereka mulai nih kita di DUR itu, wah udah lewat 1 minggu. Baru kita dihubungi terus nih, pagi, siang, sore, malam, sampai jam 9 malam juga belum berhenti teman-teman. Mereka terus-terusan menghubungi. Karena sebelum masuk 90 hari itu kan mereka pasti itu menghubungi kita nggak pernah berhenti. Tapi kalau sudah lewat 90 hari, mungkin nanti jarang nih seminggu sekali ataupun satu minggu 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi untuk di Adapundi ini penagihannya gencar-gencarnya itu lewat 1 minggu sampai masuk 90 hari. Lewat 90 hari itu jarang. Tapi ya 1 tahun aja masih ditagih, masih dihubungi, ditelepon teman-teman. Jadi tapi mereka itu ganti tidak ngancem kayak di awal-awal kita gagal bayar teman-teman. Kalau udah masuk
4 bulan sampai 1 tahun mereka hanya mengingatkan untuk tagihan, terus mereka menawarkan untuk, hapus dendanya dan sama bunganya teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir tentang penagihan mereka, karena mereka menagihnya hanya lewat online saja. Terus bagaimana Kak, menghubungi di luar Kondar tidak? Ini banyak sekali teman-teman yang tanya kemarin. Untuk menghubungi di luar Kondar, ini pengalaman saya tidak teman-teman. Karena untuk di Adapundi ini sudah legal, jadi mereka itu juga berhati-hati sekali untuk keluar Kondar. Kalaupun ada mereka penagihannya lewat sosmed ya, ataupun itu hanya oknum sebagian kecil aja dari dese-dese nakal aja teman-teman. Biasanya kalau ini saya itu WhatsApp teleponnya yang gencor nih, kita di WhatsApp diancam katanya sudah ada di depan rumah, katanya baru di jalan, sudah di perjalanan suruh nyiapin uang cash, itu seperti itu. Ya kita solusinya ya kuatkan mental saja, nggak perlu panik, nggak perlu kita misalnya diancam nih sudah naik mobil nih nyetir sambil nyetir, nih sudah di jalan, tolong Sherlock segala macam kan, minta ini ngapain orang kita di situ data-data kita lengkap, ya kan? KTP kita data-datanya lengkap, ngapain pakai Sherlock segala macam kan? Itu logikanya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang alami gagal bayar di Adapundi, kalau misalnya mengalami proses penagihannya yang barbar, luar biasa sekali, jangan panik dan jangan takut. Jangan pernah mencari dana talangan, itu nomor 1 ini yang bolak-balik saya ingetin ke teman-teman, jangan pernah mencari dana talangan untuk membayar ataupun menjual aset. Nanti nyesel kayak saya teman-teman. Kalau saya dulu awal-awal belum mengerti begitu, tapi pinjol ilegal juga kan, saya disebar data, akhirnya panik, parno teman-teman, panik sekali, akhirnya saya jual aset untuk membayar di ilegal malahan. Begitu tahu, kita kan banyak ya untuk kita gagal bayar di aplikasi pinjol ini kan banyak teman-teman kita, dan saya suka oh caranya seperti itu ya, oh gitu, tapi kan ini sudah terlanjur, saya sudah jual aset waktu dulu itu, nah itu pun nggak tercover semua teman-teman, tambah menumpuk udah kehilangan aset, sudah gali lubang tutup lubang, akhirnya hutang tak terselesaikan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami gagal bayar sekarang ini sudah kuat mental saja, nggak usah pusingin mau DC datang kayak mau masuk slik kayak, udah nggak usah dipusingin seperti itu. Untuk selanjutnya untuk DC datang gimana Kak? Ada aja nih teman-teman yang tanya, padahal udah saya jelaskan untuk DC lapangan di Adapundi ini belum ada. Jadi kalaupun ada info itu juga belum valid teman-teman, ada info di daerah Batam, daerah mana gitu kan, ini sudah ada penagihan dari Adapundi, DC-nya datang ke rumah, itu juga belum valid. Jadi kita aja ya di Jawa Barat ini belum ada DC lapangannya untuk di Adapundi. Terus kalaupun ada solusinya seperti apa? Solusinya kalau ada DC datang ke rumah, teman-teman tak perlu takut. Karena ini urusan hutang piutang itu perdata. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah bingung atau seperti apalah, nanti bikin badan kita sakit-sakit gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut karena hutang piutang itu perdata. Mereka punya batasan, kita juga punya, kita pun berhak mempertahankan diri kita, melarang mereka masuk dan sebagainya ya teman-teman, itu hak kita. Dan kalaupun mereka sudah datang berhadapan sama mereka, teman-teman harus mengikuti saran dari OJK, yaitu meminta identitas dari DC-nya, surat tugas, surat tagihan, perhatikan tanggal penagihannya teman-teman, jangan sampai tanggal penagihannya udah expired, teman-teman tidak tahu, tidak mengetahuinya gitu. Untuk selanjutnya, kita juga perlu menanyakan sertifikat dari DC resmi yang menyatakan
dia debt collector, teman-teman. Jadi kita tanyakan sertifikat mereka, apakah mereka ini benar-benar DC resmi yang menyatakan dia debt collector yang sudah legal. Itu sangat penting, karena kalau mereka nggak bisa menunjukkan semuanya itu, sudah abaikan saja dan lupakan saja hutang-hutang kita itu ke DC itu yang nagih. Dah, suruh pergi aja, nggak usah ditanggepi, teman-teman. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut. Dan untuk cek juga, teman-teman, ini yang terkadang kan kita nggak pernah ini, paling menanyakan ini, oh bawa gitu kan. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, kita juga harus perlu ngecek juga untuk identitas sama surat tugasnya itu bener nggak, namanya sama nggak gitu maksudnya. Jadi antara identitas sama surat tugasnya itu namanya sama nggak, bener nggak ini orang gitu loh maksud saya. Jadi teman-teman itu perlu perlu menanyakan semuanya itu gitu. Terkadang kita ini kalau sudah panik, sudah pokoknya sudah diancem-ancem gitu, kita kadang nggak pernah ini ya teman-teman menanyakan. Saya juga ada pengalaman, saya kan banyak yang nggak banyak, maksudnya ada juga salah satu pinjol legal yang DC-nya memang sudah datang, itu juga nggak cuma satu aplikasi teman-teman yang sudah datang ke rumah. Jadi saya sudah ada pengalaman kalau kita udah panik, aduh itu DC kayaknya, daripada nanya-nanya kadang saya gitu, saya begitu kelihatan DC udah nanya ke kanan kiri itu udah risih teman-teman, jadi suruh masuk aja. Terkadang itu hal-hal penting, hal-hal yang paling penting kayak surat-surat tugas itu terkadang lupa menanyakan, jadi kita sudah parno duluan, kita buru-buru suruh mereka masuk. Itu kadang sebenarnya kesalahan kita juga teman-teman, itu kayak kayak gitu nggak perlu dicontoh. Karena saya kadang paniknya seperti itu, paniknya nanti mereka itu mencari-cari kita, tanya sana sini kan. Itu rasa malunya seperti itu. Tapi untuk saat ini sih saya sudah kuat mental teman-teman, karena nggak 1-2 DC aja yang sudah berkunjung dari DC aplikasi yang lain, tapi mungkin ada beberapa aplikasi memang DC-nya sudah datang ke rumah, dan saya alhamdulillah saya bisa menghadapinya teman-teman. Dan mereka datang itu saya juga belum bisa membayar, tapi saya juga tidak menjanjikan untuk bayarnya tanggal berapa, ininya tanggal berapa, itu saya nggak menjanjikan. Yang jelas begitu datang, surat-surat mereka sudah bisa nunjukin, saya bilang nanti saya bayar kalau memang sudah ada dananya. Dan itu pun kalau memang saya ada dana, paling bisanya nyicil. Nyicil itu maksudnya nyicil itu bayar pokoknya saja teman-teman. Jadi saya nggak mau bunga dendanya. Jadi saya intinya cicil bayar pokoknya, saya begitu aja. Jadi mereka nggak pernah datang lagi, paling sekali-sekali gitu. Ada sih aplikasi satu udah datang 3 kali 4 kali ke rumah, tapi tetap jawaban saya seperti itu. Akhirnya dah bablas sampai sekarang nggak ada yang nongol lagi, dan nggak ada yang saya bayar teman-teman, karena bukan saya sengaja tidak membayar, tapi karena saya menunda pembayarannya, belum ada uang untuk belum ada dananya untuk membayar. Jadi saya pilih menunda pembayaran, nanti setelah ada uang, ada rezeki lebih, kita baru bayarkan kembali, kita download aplikasinya kembali. Mungkin hanya itu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya, subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah mengikuti channel saya ucapkan banyak terima kasih, banyak rezekinya. Semoga teman-teman, kita semua pokoknya bisa dimudahkan segala urusan, bisa keluar dari hutang-hutang riba ini. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.